Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita komunitas alumni Sarang dari Jogja punya maksud untuk khidmah ke Hadratus Syekh Syekhina wa Murabbi Ruhina Simbah Maimun Zubair. Alhamdulillah kita semua tentu sangat mencintai dan menghormati beliau Syekhina wa Murabbi Ruhina Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Simbah Maimun Zubair. Sebagai figur yang alim al-allamah, tentu semua perilaku beliau itu bersumber dari hasanah-hasanah yang beliau baca. Termasuk juga karakter beliau terbentuk dari beberapa guru-guru beliau yang sangat banyak sekali. Di antaranya ada Mbah Karim Lirboyo, ada Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, dan lain-lain. Maka kami dari komunitas atau dari perkumpulan alumni Sarang Jogja berusaha untuk khidmah dengan media kitab beliau. Di antara yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun adalah beliau sangat sekali menjaga ahli sunnah wal jamaah. Beliau sangat komitmen terhadap madhab ahli sunnah wal jamaah. Ini dibuktikan di muqaddimah, di antara muqaddimah kitab beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau itu mengutip hadis Rasulullah SAW, yakni al-jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin baron kana au fajiran wassalatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin baron kana au fajiran wa in amilal kabair. Yang makna dasarnya adalah sebagai berikut: perjuangan mengawal Islam adalah keharusan, meskipun harus dengan pemimpin yang tidak soleh. Begitu juga halnya dengan sholat, itu juga kewajiban, meskipun kita sholat di belakang orang yang tidak soleh. Artinya beliau sangat menghormati sekali, beliau sangat mencintai sekali kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menghindari menghukumi atau menjas seseorang. Walaupun seseorang tersebut itu enggak soleh atau fajir, beliau tetap begitu enak ketika menyikapi orang-orang yang demikian. Termasuk dalam kitab beliau juga menerangkan tentang ada beberapa pokok yang metode untuk dakwah itu, diantara yang beliau sering sampaikan adalah harus simpatik. Artinya simpatik tersebut simpatik untuk orang itu bisa menyukai kita. Di antara simpatik yang beliau sampaikan, sering beliau sampaikan adalah harus perilaku setiap bertemu dengan orang yang macam-macam, beliau itu bisa memposisikan orang tersebut nyaman. Maksud dari simpatik beliau itu bukan tanpa alasan, itu karena biar agama ini mudah diterima. Kalau orang sudah bersimpatik, itu nanti kita menyampaikan itu nyaman. Karena sebagaimana beliau, manhaj beliau yang demikian itu mengutip diantaranya adalah makalah dari Imam Ghazali yang ada di kitab Ihya Ulumuddin.
yang redaksinya kurang lebih ra'sul akli ba'daddin at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Yang artinya inti akal setelah mengantarkan iman adalah berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada semua orang. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau. Artinya kita harus berbuat baik kepada orang lain, kita harus bersimpati kepada orang lain sebelum kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan terkait agama. Karena kalau orang sudah berbuat baik, sudah bersimpati, itu akan mudah sekali diterima oleh di halayak umum. Beda kalau kita sudah gak simpatik, kita misalkan mohon maaf keras, itu orang akan lari. Orang tidak akan mau mengutip atau tidak mau mendengarkan apa yang mau kita ajarkan atau yang mau kita sampaikan. Itu selalu diulang-ulang oleh beliau. Ra'sul akli ba'daddin at-tawaddud ilan nas. Inti akal setelah mengantarkan iman adalah berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada semua manusia. Terus beliau juga sudah terkenal, sudah maklum di antara kita, beliau itu sangat hormat sekali kepada dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Itu sudah masyhur di antara para santri beliau, pasti sudah tahu. Beliau kalau kerawuan atau kedatangan para habaib, para dzurriyyah Nabi, beliau sangat hormat sekali. Dan ini selalu haliyah ini, perilaku ini itu selalu ditampakkan, dimunculkan, diiktibarkan ke para santri-santri beliau. Beliau menghormati para dzurriyyah itu karena murni, karena di darah para dzurriyyah itu ada darah Rasulullah SAW. Sebagaimana sering beliau menyampaikan, kalau kamu kalau kamu kepada dzurriyyah Nabi hendaknya harus hormat. Hormatnya murni karena Allah, murni karena Rasul, bukan karena apa-apa. Kalau kita hormat kepada dzurriyyah Nabi, kalau kita hormat kepada dzurriyyah Nabi karena ideologi, nanti kita akan nggak hormat kepada dzurriyyah yang tidak seideologi dengan kita. Kalau kita hormat kepada dzurriyyah Nabi karena kealimannya, karena kepandaiannya, maka bisa jadi kita tidak hormat kepada dzurriyyah Nabi yang tidak pandai. Kalau kita hormat kepada dzurriyyah Nabi karena misalkan separtai atau seapa, maka bisa jadi kita nggak bisa hormat kepada dzurriyyah Nabi yang tidak separtai. Maka kita hormat kepada dzurriyyah Nabi murni karena Allah dan Rasul, yang mana di situ mengalir darah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk sebagai penambah dari teman-teman sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.